saudara-saudara? Nah, masih belum semangat. Shalom. Haleluya, yang diberkati Tuhan di dalam minggu-minggu ini. Bisa lambaikan tangannya. Haleluya, bisa salam kiri kanannya. Waduh, salam. Sapa aja deh. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Haleluya. Oke. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih ada di luar bisa bergabung dengan kami ke dalam. Dan kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, hingga sampai hari ini Tuhan kami tetap kuat, tetap sehat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Dan kami datang saat ini Tuhan yang mau berikan hidup kami Tuhan. Dan kami sadar Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, dan biarlah Roh-Mu masuk dalam kami untuk mengubahkan kami dan menguatkan kami selalu Tuhan. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang luar biasa, di mana kuasa-Mu nyata Tuhan, kami boleh rasakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan, Kau tibakan di tempat ini dengan selamat bersama-sama dengan kami, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yesus. Kami percaya dengan darah-Mu Tuhan, Kau telah menebus kami Tuhan, Kau telah menyucikan kami Tuhan, mengampuni kami Tuhan dari dosa-dosa kami Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku Dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. biar seumur hidup kami Tuhan, kami dapat menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. kami mau bersujud Tuhan. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Semua katakan Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau
Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memulihkan kami Tuhan. Hanya Engkau sanggup mengubahkan kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Sama-sama kita katakan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau. Saudara jemaat tuh bangkit berdiri. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau. sekali lagi katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Haleluya. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Biar seumur hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biar seumur hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan. Ini kami datang kepadamu Yesus. Kami tahu kami gak ada apa-apanya Tuhan kalau tidak bersama-Mu Tuhan. Kami tahu kami gak sanggup Tuhan, tapi Engkau yang mampukan kami Tuhan. Engkau yang mampukan kami lewati segala macam perkara Tuhan. Engkau yang mampu melewati segala macam masalah yang kami hadapi Tuhan. Kami berikan yang terbaik Tuhan hanya kepadamu Yesus. Oh haleluya. Glory, glory Tuhan. Lebih lagi nyatakan hanya Engkau Tuhan. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Lingkupi kami Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ilalah bayase. Kuasa-Mu Tuhan, nyata Tuhan bagi kami. Haleluya. Kau sungguh baik Bapa, Kau sungguh baik Tuhan. Lebih lagi rasakan hadirat Tuhan. Lebih lagi kami mau rasakan jamahan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi kami Tuhan. Bahkan kami Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Yesus.
kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Allah yang baik. Terus rasakan hadirat Tuhan, penuhi tempat ini Yesus, penuhi tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan, hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau yang pegang kami Tuhan, tangan-Mu tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucapkan syukur kami Tuhan dari hati kami Tuhan. Kami tahu kami gak layak, tapi Engkau layakkan kami Tuhan. Kami tahu hari ini kalau kami boleh berdiri Tuhan, itu karena kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Tidak satu pun yang dapat menjatuhkan kami Tuhan. Dan kami punya Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau tetap selama-lamanya Tuhan. Engkau yang bawa iman kami Tuhan menuju kesempurnaan Tuhan. Yes. Gitu. Kami mau lebih lagi rasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah dan naikkan pujian. Oh Tuhan. Oh, lebih lagi nyatakan haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan Yesus. Thou great is our God. See with me how great is our God. And all will see how great, how great, is our God. How great, how great, how great is our God. How great is our God, and go and sing how great is our God. Lebih lagi nyatakan how great is our God. Oh, sing with me how great is our God. And all will sing how great is our God. Nyatakan how great, haleluya Yesus. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami menyatakan hanya Engkau yang terbesar Tuhan. Kami menyatakan hanya Engkau yang berkuasa Tuhan atas kami Tuhan. Dan semua mengaku Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan Raja di hidup kami Tuhan. Oh, great, Thou great is our God. Sing with me how great is our God. And oh, we sing how great is our God. How great, Thou great, ya Tuhan is our God. Oh, sing with me how great
Kau great is our God. And all we sing, and all we sing how great, all we sing, and all we sing how great, and all we sing how great. Sama-sama kita katakan, is our God. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Engkau yang terbesar dalam hidup kami Tuhan, dan kami memberikan yang terbaik lewat pujian kami Tuhan. Dan siap memberikan yang terbaik, sama-sama katakan amin. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Semangat. Shalom. Haleluya. Yang diberi kuasa dari Tuhan semuanya lambaikan tangannya. Kita mau kalahkan iblis, kita mau muliakan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia untuk menaklukkan musuh kami itu. Di bawah kakiku ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Haleluya. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Amin.
bagi nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau yang layakkan kami Tuhan untuk menghampirimu Tuhan Yesus, untuk melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Dan oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami telah disuci kuduskan Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Biar kekudusan-Mu penuhi kami. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu mengalir Tuhan, mengalir memulihkan
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Biar kasih-Mu Tuhan Yesus, kasih-Mu terus mengalir Tuhan Yesus, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Untuk menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Biar jemaat saja yang kata, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Segenap jemaat itu bangkit berdiri. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir Yesus, mengalir memulihkan hidup. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Sekali katakan, oleh kuasa darah-Mu. Kami percaya hanya karena darah-Mu Tuhan, hanya karena Engkau telah mati di kayu salib Tuhan, setiap dosa-dosa kami Tuhan dihapuskan Tuhan, dan kami dibenarkan Tuhan. Hari ini kami mau kasih-Mu Tuhan melingkupi kami Tuhan, kasih-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan, mengubahkan kami Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, sungguh besar kasih-Mu Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, yang telah menjadikan kami ciptaan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kembali lagi kami di siang hari ini untuk mempersiapkan hati kami, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran itu menjadi bagian di dalam hidup kami. Berikanlah kami hati yang lembut, urapilah kami, berikanlah kami telinga rohani untuk kami dapat menerima dan mendengar akan kebenaran itu.
Sehingga kebenaran itu menjadi rema di dalam hidup kami, untuk kami tetap hidup di dalam kekudusan-Nya Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu, sebagai manusia biasa, namun Tuhan memberikan otoritas untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus semua yang siap sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Bagaimanapun keadaan yang kita hadapi, Yesus kita tetap luar biasa. Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang mampu untuk memberikan kita ucapan-ucapan yang membangun iman kita, yang menguatkan iman kita di masa-masa sulit maupun di dalam masa bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini mari kita persiapkan hati kita. Mungkin saudara telah mengingat tema-tema yang saya sampaikan terutama di bulan April ini. Di awal bulan saya telah memberikan tema tentang kekudusan. Mengapa kita harus kudus? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kalau Tuhan sudah menguduskan kita, sudah menyucikan kita dengan darah-Nya, sehingga kita disebut orang-orang yang dikuduskan di dalam Kristus, maka tugas kita adalah menjaga kekudusan hidup. Amin. Tema pagi hari ini adalah menjaga kekudusan hidup. Nah, kita buka Alkitab di dalam Ibrani 12 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Kita belajar untuk menjaga kekudusan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, sehingga kita tetap kudus di hadapan Tuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15, mari kita baca bersama. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan timbul akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Terima kasih. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, menjaga kekudusan itu memang secara manusiawi kita mungkin sulit ya, sukar saudara. Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan ya, banyak pengaruh ya, banyak hal-hal yang membuat kita terkadang kala kita tidak bisa mempertahankan kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Tetapi saudaraku, kita belajar untuk bagaimana kekudusan yang sudah diberikan oleh Tuhan itu tetap kudus di dalam hidup kita. Sehingga ketika Yesus datang, kita tetap berada di dalam kebenaran kekudusan firman Tuhan. Bapak Ibu, pada zaman dahulu orang Kristen yang telah meninggal diberikan gelar ya. Apa gelarnya saudara? Mereka berikan gelar kepada orang-orang yang sudah meninggal adalah santo atau santa, saudara. Santa atau santo itu berbicara orang-orang kudus yang hidupnya benar-benar saudara di dalam kekudusan Tuhan. Nah, gelar ini saudara tidak diberikan kepada sembarang orang, hanya mereka yang selama hidupnya dianggap benar-benar menjaga kekudusan dirinya ya, menjadi teladan di dalam iman dan kasihnya kepada Yesus, kasihnya kepada sesama saudara. Nah, kalau kita membaca di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 1, di sana Paulus menyebut orang Filipi adalah orang-orang yang dikuduskan. Orang-orang yang dikuduskan. Kalau kita berbicara orang-orang yang dikuduskan, dalam bahasa Yunaninya saudara, hagios ya. Hagios adalah benda-benda yang dipisahkan,
diistimewakan untuk suatu tujuan tertentu. Ya. Jadi benda-benda yang dipisahkan diistimewakan untuk sesuatu tujuan yang tertentu. Nah, hidup orang percaya adalah hagios. Orang yang dipisahkan dari dosa, dikuduskan bagi Allah untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Kita inilah orang-orang yang dikuduskan, yang dipisahkan dari gelap, masuk ke dalam terang kemuliaan Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang istimewa. Katakan samping kiri kanan, kita orang yang istimewa. Jangan malu-malu saudara. Dengan tegas, saya orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Kenapa saya orang yang istimewa? Karena saya orang yang sudah dipisahkan. Saya orang-orang yang dikhususkan untuk Allah. Untuk apa saudara? Untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Untuk melakukan sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Ibrani ini saudara, pasal 12 ayat 14 sampai dengan ayat 15, ada dua kata kerja di sana saudara. Ya, ada dua kata kerja yang kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Nah, saudara, dua kata kerja yaitu berusaha dan kejar. Ya, berusaha dan kejar. Ini menunjukkan kepada sebuah tindakan yang aktif. Ya, tindakan yang aktif yang terus-menerus dilakukan. Ya. Dilakukan di dalam kehidupan kita. Nah, ayat 14 kata kerja yang pertama adalah berusaha. Berusaha untuk apa saudara? Dikatakan di sana, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Hidup damai dengan semua orang. Semua ciptaan Tuhan, semua orang yang ada. Di mana? Di sekitar kita, di sekeliling kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita. Ini kita berusaha, ya, berusaha untuk hidup damai. Kalau kita lihat apa sih arti dari damai? Ya, damai berarti saudaraku di sana katakan damai berarti tidak ada perang. Damai berarti tidak ada kerusuhan. Damai berarti tidak ada musuh. Damai berarti aman dan tentram. Ya. Aman dan tentram, damai sejahtera. Itu yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang agios. Orang yang dipisahkan dari gelap masuk ke dalam terang. Orang-orang yang dikhususkan, orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus. Yang harus dikerjakan adalah mencari kedamaian atau hidup dalam kedamaian, menciptakan kedamaian, bukan kerusuhan dan permusuhan saudara. Itu pekerjaan daripada orang-orang yang sudah dikuduskan di dalam Tuhan. Damai yang dimaksudkan di sini adalah sebuah upaya hidup untuk menghadirkan tindakan-tindakan damai sejahtera. Ya. Orang-orang percaya itu tidak menciptakan kerusuhan atau kekacauan, tetapi yang dia ciptakan dalam hidupnya, di mana ada kerusuhan, orang-orang kudus hadir di sana, maka kerusuhan menjadi damai. Amin. Sekarang kita lihat
Di negara kita banyak kerusuhan di sana sini, saudara, gejolak. Bagaimana tindakan kita sebagai orang percaya? Di tengah kerusuhan dunia ini, orang-orang percaya membawa damai. Orang-orang percaya membawa damai sehingga ada terjadi kedamaian di sana. Ya. Kenapa saudara kita harus hidup di dalam damai? Karena di dalam firman Tuhan, saudaraku, di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 19 di sana juga mengajak kita untuk mengejar mendapatkan damai sejahtera itu dalam hidup kita. Roma 14:19 berkata di sana, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mengejar damai sejahtera untuk mendatangkan apa, saudara? Mendatangkan damai sejahtera. Ya. Untuk ada saling membangun, saling menguatkan. Nah, kalau ada di dalam kehidupan orang-orang percaya, ya, damai, maka damai itu akan menciptakan sesuatu kerukunan di sana. Ya. Damai maka ada suatu kesatuan di sana. Damai berarti ada cinta kasih di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera ini sangat dibutuhkan oleh siapapun di dunia ini. Kita mau hidup damai sejahtera, tergantung bagaimana kita mau menciptakan itu di dalam diri kita. Dengan melalui sikap kita, tindakan aktif kita untuk melakukan kebenaran itu dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka sebab itu di dalam ayat yang ke-15 kita lihat, saudara, Ibrani 12 ayat 15, supaya terjadi damai di sana, ada kerukunan, tidak ada perang, ya, tidak ada permusuhan, saudara. Maka ayat 15 di sana dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Untuk supaya hidup ini penuh dengan damai, jangan saudara menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Jangan saudara lari dari kasih karunia Tuhan. Supaya apa, saudara? Selanjutnya di sana, supaya kita jangan supaya agar jangan, dikatakan ayatnya, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Orang-orang kudus yang dikuduskan harus hidup di dalam kekudusan dan jangan tinggalkan atau menjauhkan diri dari kasih Allah. Supaya apa? Di sana dikatakan supaya tidak tumbuh akar apa? Akar kepahitan. Orang kalau sudah kehilangan, saudaraku, kasih Allah, maka mudah sekali orang itu apa, saudara? Tersinggung, marah, kata Ibu Marpaung. Ya. Kecewa, betul? Nah, kalau sudah kecewa, dengar firman Tuhan keras, kecewa, ya. Terus sudah kecewa apa? Lari dari ibadah, lari dari persekutuan. Terus kecewa nggak diobati, tumbuh apa? Akar kepahitan. Nah, kalau sudah begini, orang yang ditumbuhi akar kepahitan cenderung mengadakan kerusuhan, betul atau betul? Ya, cenderung mengadakan permusuhan, suka ngerusuin orang, saudara. Itu karena kepahitan, ya. Tidak ada lagi kata di sini membangun dan hidupnya tidak berguna, saudara. Ya, padahal Tuhan mengatakan hidup kita harus berguna. Orang-orang percaya itu hidupnya harus berguna. Untuk apa? Membangun. Ya, membangun semangat, membangun gairah, membangun iman. Bukan membangun akar kepahitan di dalam hidup ini. Karena apa? Karena ucapan-ucapan kita
yang penuh dengan kata-kata yang tidak membangun. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat, damai harus dijaga supaya tidak ada orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan agar tidak timbul akal kepahitan. Karena apa saudara? Karena akar kepahitan adalah dosa yang lebih parah. Kenapa lebih parah saudara? Kalau orang sudah memiliki kepahitan hati, itu dia sulit untuk mau mengampunin orang. Sulit sudah. Sekalipun mungkin dia bilang gini, saya mengampuni dia. Saya mengampuni dia. Tapi tidak semudah seperti yang dia katakan. Kata mengampunin itu hatinya boleh dia katakan, tapi tidak semudah itu. Masih ada akar di dalam hidupnya yang pahit. Sehingga ketika orang itu melakukan kembali, orang yang menyakitin dia ada sedikit tingkah yang tidak sesuai yang dia inginkan, maka kepahitan itu kembali membara dalam hatinya. Ya, membara, dan kepahitan itu yang membuat orang memberontak, saudara. Benar, membuat orang berontak. Nah, kenapa saudaraku? Penting sekali kepahitan itu diselesaikan. Nah, orang yang memiliki kepahitan hati cenderung untuk mengadakan kerusuhan, cenderung mencemarkan nama baik orang, cenderung banyak melakukan hal-hal yang mencemarkan orang-orang di sekitar keluarganya. Orang yang hidup di dalam kepahitan tidak akan pernah merasakan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Tidak pernah akan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Selalu gelap. Yang ada saudara apa? Gelap ketika dia berdoa, gelap saudara. Ya. Tidak ada sama sekali. Maka sebab itu kepahitan perlu diselesaikan saudara. Kejar kedamaian. Ya, di dalam hidup. Nah, kata kerja yang pertama, mari kita berusaha menciptakan kedamaian dalam keluarga kita. Ya. Dalam jemaat, lingkungan dan kerja kita. Jangan jadi orang yang selalu menciptakan kerusuhan, saudara. Yang suka mengadakan suatu, apa istilahnya Pak? Provokator ya gitu. Kayak orang kepahitan itu suka memprovokatorin orang, saudara. Kalau provokatornya bagus sih nggak apa-apa. Wih, ini minta ampun, saudara. Ya, itu ciri-ciri orang yang kepahitan, saudara. Kata-katanya tajam, tidak membangun, selalu mematikan, saudara ya. Nggak bisa membangun orang. Kata-katanya penuh kutuk, penuh caci, penuh gosip, itu orang kepahitan, saudara. Makanya jangan mau kepahitan, saudara. Amin. Hatinya pahit, makanya perkataannya pahit, ya. Nah, sini kita akan harus bisa, saudara. Nah, Tuhan mengatakan kita harus menjaga kekudusan. Supaya apa di dalam firman tadi? Supaya kita bisa melihat Tuhan. Kita melihat kemuliaan Tuhan di dalam doa, di dalam penyembahan kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Nah, kalau orang kepahitan tidak pernah akan merasakan kehadiran Tuhan, saudara. Dia menyembah 1 jam, dia bilang apa itu Pak Pendeta, Bu Pendeta tuh menyembahnya lama sekali. Tapi kalau orang yang penuh damai sejahtera, penyembahannya lama, dia bilang haleluya, oh baru 5 menit terus gitu. Dia akan mengalami Tuhan, dia akan merasakan hadirannya Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kepahitan akan memutuskan hubungan kita antara sesama terlebih kepada Tuhan. Kepahitan itu akan merenggangkan hubungan kita di dalam keluarga, di dalam berjemaat, di dalam pekerjaan. Memutuskan hubungan. Dan itu pun juga mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Kita sangat sulit untuk mengadakan hubungan baik dengan Tuhan. Maka sebab itu saudara, kita harus berusaha untuk mengejar dan mendapatkan kedamaian itu dalam hidup kita. Ya. Supaya kedamaian sorgawi itu ada dalam hidup kita. Dan itu akan menuntun kita untuk menciptakan kedamaian di tengah-tengah keluarga sesama dan dalam pelayanan kita. Ya. Oleh sebab itu
kita harus mampu melepaskan kepahitan dalam hidup kita. Kita harus mampu, kita harus berusaha melepaskan kepahitan itu dengan kita meminta kuasa pertolongan Roh Kudus untuk bekerja secara leluasa di dalam hati kita. Untuk bekerja secara leluasa dalam hidup kita, saudara. Maka sebab itu mari kita kerjakan, kejar kedamaian itu. Temukan kedamaian itu dalam hidupmu. Karena itu akan membawa kesejahteraan hidupmu sendiri, keluargamu dan jemaat. Di mana kita berada, hidup kita selalu penuh dengan kesejahteraan. Yang kedua, saudara, kata kerja yang harus kita kerjakan dalam hidup ini adalah kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat. Dengar, tidak seorang pun melihat Tuhan, saudara. Menjadi kudus berarti terpisah dari dosa. Menjadi kudus berarti kita memisahkan diri dari kejahatan. Dikhususkan bagi Allah, kita mengkhususkan hidup kita bagi Allah. Dengan kata lain, kita harus mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Karena apa, saudara? Kekudusan adalah senjata terbaik bagi kita untuk menang dari kuasa dosa. Untuk menang di atas dosa. Dosa tidak akan menguasai kehidupan kita. Kenapa? Karena kekudusan ada dalam hidup kita. Roh Kudus menguduskan hidup kita. Dia akan memampukan kita untuk menolak semua tawaran-tawaran iblis. Kekudusan adalah senjata kita untuk menerima masa depan yang penuh dengan harapan. Kekudusan membuat kita bisa menerima masa depan yang penuh dengan harapan. Apa harapan kita di masa depan? Terutama kita mengharapkan masa depan kita yang terakhir di hadapan Allah, yaitu menerima kehidupan yang kekal. Itu harapan kita, ya, menerima, agar kita bukan lagi hanya melihat, tetapi kita berjumpa dan duduk bersanding dengan Tuhan. Nah, kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, bagaimana kita bisa terjadi? Bagaimana hal itu bisa terjadi dalam hidup kita? Karena hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusanlah yang bisa melihat Allah di dalam hidupnya. Amsal pasal 24 ayat 20 berkata di sana, saudara. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Saudara, seringkali kita kategorikan penjahat itu ke orang-orang yang pembunuh gitu ya. Kalau ada orang membunuh, kita bilang begini, jahat sekali orang itu, ya. Jahatnya bukan jahat pelan, jahat sekali orang itu. Nah, saya mau bertanya, saudara, apakah kita ini tidak tergolong orang pembunuh? Halo? Kita tidak tergolong? Terkadang kalang memang secara kasat mata kita tidak pernah membunuh orang, ya. Tapi ingat enggak, berapa orang di keluarga kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita yang tewas kita bunuh dengan perkataan kita. Ya. Kita membunuh karakter orang, membunuh semangat orang dengan ucapan dan caci maki kita, sehingga orang itu lari dari kasih karunia Tuhan. Akhirnya orang itu penuh dengan kepahitan, dan kepahitan itu membuat orang itu juga membunuh orang lain, dan banyak orang dibunuh. Makanya sebab itu Tuhan mengatakan kejar kekudusan, ya, kejar kekudusan itu, kejar damai itu, saudara. Supaya apa? Supaya hidup
tentram. Orang yang hidup dalam damai itu selalu hidupnya bahagia, ucapannya membahagiakan orang lain. Ya. Saya percaya jemaat GSJ ini adalah orang-orang yang sedang mengejar kedamaian. Saya percaya, itu doaku. Orang-orang yang menciptakan satu kedamaian dan kerukunan. Orang-orang yang menciptakan keamanan dan ketentraman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekudusan harus diperjuangkan karena kita dilahirkan dari tabiat dosa. Daud berkata di dalam Mazmur 51 ayat 5 berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Kita dikandung itu sudah ada dosa, saudara. Ya. Diperanakkan orang tua kita. Kita sudah tahu, walaupun mungkin kita bayi kecil itu kita nggak ngerti. Tapi kita sudah dikandung, di dalam kandungan kita sudah dikandung dengan ibu kita yang berdosa. Yang mungkin hidupnya penuh dengan dosa. Mengapa kita harus kudus, saudara? Karena Allah kita kudus. Menjaga kekudusan berarti kita menjauhkan atau memisahkan diri dari segala jenis-jenis kejahatan. Itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22. Menjaga kekudusan berarti kita menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Apa saja jenisnya? Yang menimbulkan kerusuhan, yang menimbulkan kekacauan, yang menimbulkan kepahitan. Jenis-jenis itu harus kita jauhi. Kita buang. Kita tinggalkan. Supaya itu tetap aman dan tentram dan sejahtera. Aman dan tentram dan penuh dengan damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dicintai oleh Yesus Kristus. Mungkin saudara berkata, bagaimana agar kita bisa hidup dalam kekudusan? Sulit enggak Bapak Ibu? Sulit ya? Memang secara daging, secara logika manusiawi kita itu sulit. Tetapi saya seringkali memakai pepatah kata mengatakan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kadangkala kita tidak mau, saudara, untuk mencapai dan menemukan, untuk berusaha menemukan dan mendapatkan dalam hidup kita. Sebenarnya kalau kita punya kerinduan untuk mau menemukan kekudusan itu bisa. Ketika kita sedang dihadapkan dengan tawaran-tawaran dunia, kita mengekang diri manusiawi kita. Amin. Kita mengekang diri. Kita menguasai diri. Bagaimana saya bisa menguasai diri saya? Karena penguasaan diri itu adalah salah satu buah-buah Roh Kudus. Maka kita minta kuasa Roh Kudus untuk hadir bekerja di dalam hidup kita. Dan dia yang akan menimbulkan penguasaan diri itu dalam hidup kita. Sehingga kita mampu untuk menolak tawaran dosa itu. Tawaran iblis itu. Ada 3 hal yang kita akan pelajari pagi hari ini. Bagaimana supaya kita hidup bisa mempertahankan kekudusan yang Tuhan sudah berikan. Dan kita terus hidup dalam kekudusannya Tuhan. Bagaimana caranya? Supaya kekudusan yang sudah diberikan, kita sudah dikuduskan menjadi orang kudus dan kita tetap hidup kudus dalam Tuhan, saudara. Mari kita buka Mazmur. Mazmur 119. Nanti saya minta siap-siap musik. Mazmur 119. Ada 3 hal yang ditulis di sana yang harus kita pegang. Saya kira ini bisa kalau kita mau, saudara. 119 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11, saudara. Ya. Mari kita lihat, saudara, bagaimana kita bisa mempertahankan kekudusan itu dalam diri kita supaya kita bisa melihat
mengerjakan perkara-perkara yang besar, melihat kuasa Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, melihat keajaiban Tuhan, melihat karya-karya yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama di dalam ayat yang ke-9 dulu kita lihat, itu poin pertama saudara. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Bersih itu suci, murni, kudus saudara. Bagaimana kita bisa mempertahankan kehidupan yang bersih? Kalau di sana ada pertanyaan, dengan apakah seorang muda? Mungkin saudara berkata, oh ini ayat cocok untuk orang muda. Tapi saya mau bilang begini, kata muda di sini, kita adalah orang yang mudah tergoda, mudah terpengaruh, mudah jatuh. Kenapa? Karena kita tidak kuat. Kita tidak bisa mempertahankan. Kita tidak bisa mempertahankan kekudusan hidup kita karena godaan yang selalu silih berganti dalam hidup kita. Itu namanya mudah tergelincir, mudah meninggalkan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tidak mudah tergelincir dan jatuh dan meninggalkan kekudusan? Maka di sana katakan, dengan apa? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Menjaga. Kebanyakan kita berdoa begini, Tuhan jaga langkah saya. Memang Tuhan sapam. Tuhan jaga hati saya. Jangan minta Tuhan jaga, yang jaga langkah kita, yang jaga hidup kita. Tetapi kita berdoa begini, Tuhan mampukan saya untuk menjaga. Tolong saya untuk saya bisa menjaga. Ya. Tuhan sudah menjaga kita saudara. Tapi kalau kita tidak jaga ucapan kita tidak jaga perkataan kita, tidak jaga tingkah laku kita nggak bisa kudus. Jadi bagaimana caranya saudara kita mempertahankan? Maka dikatakan kita harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kita jaga langkah kita, jangan serong kiri, serong kanan, lurus saja gitu loh. Nggak usah hidup ini dibuat ribet dan neko-neko. Ya. Lurus saja pandangan kita ke depan, ya. Melihat jalan saja sesuai dengan firman Tuhan. Ikuti apa yang dikatakan firman. Jadi yang pertama, menjaga diri sesuai dengan firman Tuhan. Menjaga perkataan, menjaga hati dan pikiran kita jaga. Amsal 4 ayat 23 mengatakan karena dari dalam hati terpancar apa? Air kehidupan. Biarkan hati kita memancarkan air kehidupan Tuhan. Jadi saudara, untuk kita hidup bisa mempertahankan kekudusan kita, ya, kita mengizinkan Roh Kudus bekerja secara leluasa untuk menguasai diri kita. Dan yang selanjutnya kita harus menjaga hati dan pikiran kita. Ya. Kita jaga dulu kira-kira apa yang kita ucapkan itu membangun atau enggak, gitu loh. Ya. Kita kadang Indonesia itu begini. Udah terjadi baru menyesal. Astaga, kenapa aku tadi begitu ya? Betul enggak? Ya kan? Kita enggak mikir yang benar itu sebenarnya. Saya mikir, kalau ini kulakukan apa nanti akibatnya? Mikir dulu gitu loh. Ya. Itu namanya kita menjaga perkataan kita. Kita pikir dulu kira-kira itu membangun enggak? Kira-kira itu menguatkan enggak? Kira-kira itu tidak menimbulkan kepahitan enggak sama orang? Sehingga orang itu meninggalkan kasih Tuhan. Nah itu dia yang harus kita jaga. Yang kedua ayat 10 saudara. Ayat 10, bagaimana kita mempertahankan kekudusan? Dengan segenap hati aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Mencari Tuhan itu dengan segenap hati saudara. Beribadah itu dengan segenap hati. Artinya fokus kita kepada Tuhan. Saya mencari, tujuan saya ke dalam ibadah. Saya ingin jumpa, saya ingin bertemu dengan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya datang cari Tuhan di tempat ini, betul-betul cari Tuhan. Jangan ketika saudara datang, ya pikiran kita sudah kemana-mana. Ya. Nggak nyaman hidup ini.
Pikiran kita ada di pasar, ada di rumah, ada di mana pekerjaan. Ya. Ada seorang pendeta nyanyi, dia bilangnya begini. Kadang-kadang kalau kita beribadah, dia ciptakan lagu di otaknya. Nang di rantangku, oh nang di rantangku gitu. Nang pikiranku ada di rantang, ada di mana-mana saudara. Kalau engkau datang supaya engkau bisa, engkau cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan saya percaya kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hatimu, maka engkau akan merasakan satu aliran Roh Kudus mengalir dalam hidupmu lewat pujian. Jangan datang cari Tuhan main HP di gereja, saudara. Ya, TikTok lagi di gereja. Ya nggak benar. Atau datang ke gereja bisik-bisik, datang ke gereja keluar masuk pintu, saudara. Ya, aduh. Mari kita mau betul-betul, saya mau menghampiri Tuhan saat ini. Saya mau mencari Tuhan. Tuhan hajar saya Tuhan. Hajar saya dengan firman Tuhan. Hajar saya dengan pujian, saya siap. Maka kalau saudara memberikan hati dengan segenap hati kita, maka Tuhan akan bisa mengubah. Yang tadinya kita tidak punya penguasaan diri menjadi mempunyai penguasaan diri. Amin. Kita mulai punya hikmat baru dari Tuhan. Karena hikmat itu datangnya dari Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mempertahankan kekudusan kita? Maka ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa. Menyimpan janji, menyimpan firman itu dalam hati, Bapak Ibu. Menyimpan firman itu dalam hati, dalam pikiran, di mulut kita. Bukan menyimpan kepahitan atau kesalahan orang lain dalam hati kita. Kita harus menyimpan firman itu dalam hidup kita. Bukan kita menyimpan sesuatu yang pahit dalam hidup kita. Karena kalau itu yang akan kita simpan, kita kehilangan damai sejahtera Tuhan. Taruh firman itu di dalam hati. Taruh firman itu di dalam pikiran supaya firman itu menjadi buah renungan yang kita renungkan setiap hari. Bukan kita renungkan kenapa ya si A tadi menyakitin hatiku. Kadang-kadang kan kayak gitu toh. Kenapa sih perkataan si A tadi menyinggung aku? Kenapa sih lirikan mata si A tadi? Kita simpan di pikiran kita. Lalu kita tumbuhkan lama-lama, taruh tumpuk di hati, timbul kepahitan. Akhirnya timbul kerenggangan, tidak ada hubungan lagi. Buang saudara, nggak ada untungnya itu. Nggak ada artinya kita simpan. Bagaimana kita mempertahankan? Jangan simpan perkataan orang di dalam pikiran kita, dalam hati, tapi simpanlah firman Tuhan di dalam pikiran dan hati kita. Kalau saudara menyimpan perkataan manusia, engkau akan hidup di dalam kepahitan. Tapi kalau engkau simpan firman Tuhan di dalam hatimu, engkau akan hidup di dalam damai sejahtera. Dan engkau berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan meminta kita menjadi kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya di gereja kita kudus. Di mana saja kita berada, kita pertahankan kekudusan itu. Entahkah kita di rumah, entahkah kita di lingkungan kita bermasyarakat, entahkah kita berada di pekerjaan. Mari kita ciptakan itu saudara, kedamaian itu. Sehingga hati kita saudaraku terus dan terus bisa melihat Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kita melihat Tuhan bekerja di dalam diri kita. Akhirnya ada banyak orang-orang yang datang menyembah kepada Yesus. Adakah kotoran yang masih menempel di dalam hati kita? Adakah masih kotoran-kotoran dosa yang menempel di dalam hati kita? Dengan bentuk apapun saudara. Apakah itu dendam, kepahitan, amarah, hawa nafsu, pikiran jahat. Mari kita buang dari dalam hidup kita. Mari kita buang dan kita tinggalkan. Mulai kita membersihkan bejana hidup kita. Menjadi bejana yang bersih supaya kita bisa melihat kuasa kemuliaan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kuasa kemuliaan Tuhan bekerja di dalam keluarga kita. Kuasa kemuliaan Tuhan bekerja dalam pelayanan kita, dalam persekutuan kita. Kita melihat dan kita bisa melihat perkara-perkara yang besar terjadi. Karena Tuhan sedang memakai kita dengan luar biasa. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri.
kita mengintrospeksi diri kita. Jaga kekudusan-Mu. Tujuan Tuhan memisahkan kita dari gelap, supaya kita terus hidup di dalam terang. Jangan lagi saudara hidup di dalam kegelapan. Pisahkan diri kita dari dosa. Apakah itu dosa? Sekecil apapun dosa, jenis-jenis dosa, kejahatan yang bercokol di dalam dunia ini. Mari kita pisahkan diri kita dari sana. Kita bangkit berdiri, saudara. Pisahkan diri kita dari segala jenis kejahatan. Karena Tuhan sudah memisahkan kita. Dan Dia mengkhususkan kita, mengkuduskan kita. Sehingga kita disebut orang-orang yang kudus. Dan biarlah pertahankan kekudusan Tuhan itu dalam hidup kita. Mari hari ini kita mau selidiki diri kita masing-masing. Sudah tidak saya hidup di dalam kekudusan? Sudah tidak saya menjaga kekudusan? Pikiran saya, perkataan saya, sikap saya, tindakan saya. Sudah tidak saya menjadi orang yang menciptakan damai sejahtera, berusaha mencapai damai sejahtera yang tidak selalu menimbulkan kerusuhan, permusuhan, perpecahan, saudara. Mari kita taruh firman dalam hati, firman dalam perkataan, firman di dalam pikiran kita. Selidiki aku. Kita minta Roh Kudus menyelidiki kita. Hatiku, Tuhan mau lihat hati saudara dan saya. Bagaimana suasana hati kita? Mari kita buang semua kotoran-kotoran yang masih menempel, yang masih melekat di dalam hati kita. Mungkin kita masih memiliki kepahitan kepada siapa saja. Kita masih marah, kita masih dendam, kita masih punya pikiran yang jahat. Buang semua. Bersihkan bejana hidup kita supaya kita menjadi bejana yang kudus, yang bisa melihat hati Tuhan berkarya, Tuhan bekerja. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bukan saja melihat, tetapi kita bisa masuk bersanding dengan Tuhan. Kau yang maha tahu. Juang semua kemunafikan kita, dan kita mulai hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Biar Tuhan mendapati kita tetap setia mengerjakan kekudusan itu dalam hidup kita, mengerjakan kedamaian itu dalam hidup kita. Selidiki aku, biarkan Roh Kudus menyelidiki. Adakah damai dalam hidup kita? Apakah ku Bagaimana suasana hati kita? Mari kita bersihkan hati kita. Taruh firman itu dalam hati. Taruh firman dalam perkataan. Taruh firman di dalam pikiran. Supaya kita bisa berjalan di dalam kekudusan. Amin. Tersembunyi Telah kulihat. Nanti Bapak Repindo berdoa buat firman. kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan, agar suatu saat nanti Tuhan tetap mendapati kami setia, dan biarlah kami boleh setia sampai akhir Tuhan. Terkadang kala kami menyadari Tuhan, banyak hal yang sering merenggut damai sejahtera daripada kehidupan kami. Tapi kami bersyukur pada siang hari ini, firman-Mu boleh mengingatkan kami, agar kami terus boleh mendekatkan diri kepadamu,
agar kami boleh menjaga kekudusan kami, karena tanpa kekudusan kami tidak akan dapat melihat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu sungguh luar biasa. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan boleh kami terus melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Lewat firman-Mu pada siang hari ini, kami boleh diubahkan, dipulihkan dan dimenangkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati secara luar biasa pelayanannya. Biarlah dia boleh senantiasa membesarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, tidak ada, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sekali lagi katakan besar. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur saat ini Tuhan telah memimpin jalannya ibadah ini, baik ibadah raya pertama dan kedua. Tuhan akan terus memberkati sidang jemaat Tuhan di minggu-minggu ini. Apa saja yang mereka perbuat, Tuhan selalu turut campur tangan dan membuat mereka berhasil. Teguhkan dan kuatkan iman kepercayaan mereka kepadamu ya Tuhan. Terima kasih juga beberapa saudara Bapak Ibu kami yang berulang tahun, baik secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Mari Tuhan Engkau akan memberkati hidup mereka, berikan panjang umur, kekuatan dan kesehatan, damai sejahtera di dalam hidup rumah tangga mereka, sehingga mereka senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagi bangsa kami Indonesia Engkau memberkati, biarlah Indonesia ini boleh ada di dalam keamanan dan kesejahteraan, karena itu adalah bagian-bagian kami juga. Kami berdoa buat anak kami Noe yang akan kembali ke kampung halaman untuk mengadakan pernikahan kudus. Tuhan Engkau pertolong dalam perjalanannya, tibakan di sana dengan selamat, dan acara lepas acara Tuhan akan pakai dengan luar biasa, sehingga Tuhan satu kali kelak kami boleh berjumpa kembali di tempat ini bersama-sama menyembah dan memuliakan
nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.